Masih di ngobrol bareng Gus Miftah Los Rarewel. Tidak terasa nih, pertanyaan terakhir untuk Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Perasaan baru sebentar ya? Tapi karena inspiratif jadi tidak kerasa. Mohon maaf Pak, ada nggak sih pesan untuk generasi muda kita dalam menghadapi kesulitan dan menggapai cita-cita? Kan Bapak kalau perjalanannya luar biasa nih, mungkin ada pesan yang bisa disampaikan kepada Sobat Kepo di rumah. Saya setuju tadi pesannya yang awal tuh. Kalau mau belajar dengan betul, bekerja dengan betul, atau berusaha dengan betul, atau kerja keras. Kerja keras. Ya. Tapi kerja keras itu juga harus smart, harus istilahnya harus bijak. Ada spirit Pak ya. Karena petani itu paling pekerja keras kan. Ya. Tapi tidak kaya-kaya. Jadi belum tentu kerja keras kaya. Kalau dia kerja keras tapi sesuai dengan pengetahuan itu lebih baik. Ya. Pasti sesuai dengan contoh-contoh yang baik, produktivitas yang lebih baik. Siapa yang kalah kerja keras selain petani? Tidak ada Pak ya. Cuma karena itu saja terus tidak ada inovasinya dan hanya memberikan makan. Ya, yang memberikan makan kepada kita semua sehingga kita maju kan. Tapi mereka kerja keras. Nah, bagaimana kerja keras tapi ditambah dengan teknologi, ditambah dengan ilmu pengetahuan, itu mereka maju. Dengan mewakili mesin-mesin sekarang saya baca Jawa Tengah, Jawa Timur sudah mulai naik dari 5 ton menjadi 6 ton dan sebagainya. Jadi kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Kerja keras membuat kamu bertahan hidup, kerja cerdas membuat kamu menikmati hidup, dan kerja ikhlas membuat kamu mensyukuri hidup. Wah. Nah pemirsa, saya pengen kemudian kita malam hari ini yang menonton acara kita dengan bintang tamu kita yang luar biasa ini, ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, kesuksesan seorang Muhammad Yusuf Kalla, kenapa? Salah satunya adalah karena beliau sangat menyayangi keluarganya. Jadi motivasinya berlipat-lipat. Kenapa? Karena berangkat dari keluarga yang baik. Makanya kalau kamu pengen rezekinya lancar, satu, sayanglah kepada keluarga. Itu, kamu malah eling lan Mas Podo. Eling marang bojo nom, Mas Podo marang bojo tua. Jangan. Kemudian yang kedua, kita melihat sukses story dari Pak Yusuf Kalla. Menjadi sukses itu mudah, tapi lebih susah untuk mempertahankan kesuksesan. Makanya kalau saya naik sepeda itu kalau ke atas, nanjak sama turun, biasanya saya lebih gampang jatuh ketika turun Bapak. Ya. Karena kalau kena ke atas, biasanya kita bertahan. Tapi begitu di atas turun, kita terlena akhirnya jatuh. Makanya kalau kita melihat cerita beliau, menjadi sukses itu mudah, tapi lebih susah mempertahankan kesuksesan. Sukses itu ditandai dengan banyaknya memberi, bukan banyaknya mendapatkan. Makanya kemudian Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik itu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi kemanusiaan. Termasuk beliau tidak hanya sedekah harta, tapi juga sedekah ilmu. Bahkan beliau ketika ada orang konflik, fa'aslihu, beliau mendamaikan. Dan ini adalah merupakan jariah yang luar biasa. Sampai kapanpun orang Aceh akan ingat dengan jariah seorang Muhammad Yusuf Kalla ketika mereka bisa didamaikan dengan bangsa Indonesia. Nah, kemudian pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang banyak praktek, bukan banyak teori. Makanya kalau saya melihat beliau ini luar biasa, sat, lebih cepat, lebih baik. Dulu ketika beliau menjadi seorang wakil presiden, begitu banyak aturan-aturan beliau potong. Supaya apa? Supaya lebih cepat, lebih baik. Terdapat 4 model seorang pemimpin menurut Rasulullah Muhammad SAW. Pemimpin sebagai seorang pelayan rakyatnya dengan model pemimpin sebagai perintis, pemimpin sebagai penyelaras, pemimpin sebagai pemberdaya, dan pemimpin sebagai panutan. Dan malam hari ini kita mempunyai panutan yang luar biasa, seorang Muhammad Yusuf Kalla. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri adalah pemimpin atas rumah tangga dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal tanggung jawabnya. Maka seorang pembantu rumah tangga adalah bertugas memelihara barang milik majikannya dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya. Dan kamu sekalian adalah merupakan pemimpin dan akan ditanya
atas pertanggungjawaban kepemimpinannya. Hadis riwayat Muslim. Maka menjadi seorang pemimpin harus bijak dan bertanggung jawab. Karena di akhirat kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala pertanggungjawaban sebagai pemimpin akan diperhitungkan di hadapan Allah dan kita semuanya tidak dapat mengelaknya. Para pemimpin hebat hampir selalu merupakan penyederhana yang hebat, yang dapat memotong argumen, debat, dan keraguan untuk menawarkan solusi yang dapat dipahami semua orang. Demikian disampaikan oleh Jenderal Colin Powell. Mudah-mudahan Pak JK panjang umur, selalu bermanfaat untuk bangsa ini. Amin. Dan senantiasa kesehatannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Pak JK sudah menyempatkan hadir dan datang dan berbagai kisah menarik di acara ini. Semoga senantiasa Bapak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kapan-kapan saya bisa bersilaturahmi lagi. Insyaallah kita Amin tunggu. Allahumma amin. Tetap jaga kesehatan dan jaga protokol kesehatan. Tentunya jangan lupa untuk terus menyaksikan program Ngobrol bareng Gus Miftah setiap Jumat jam 21.00 hanya di iNews. Terima kasih dan kita sambut Uci Sucita.